kebenaran guys. Mumpung belum jalan Bang Rapen, gua akan nanya tentang permasalahan yang ada di situasi tentang mobil ini. Ikutin gua gitu guys. Come on guys. Halo Bang Rapen. Gimana Bang kabarnya Bang? Lagi santai nih Bang, belum berangkat. Gimana kabar? Baik Bang. Oh, aduh, Gini nih Bang. lancar. Oh Bisnis. lancar Bang. Penjualan aman. Aman. Dompet doang nggak aman. Gini Bang. Apa tuh? Saya kan sekarang nih di situasi tentang pandemik ini nih Bang. Banyak customer kredit. Saya ingin menanggapi soal tentang relaksasi, bukan tentang pijat ya Bang ya. Relaksasi utang ya, bukan refleksi. Iya, bukan refleksi Bang. Maksudnya relaksasi ini kan gini Bang. Dari pemerintah Jokowi kan bilang bahwa yang terkena imbasnya itu akan ditangguhkan pembayaran sampai 1 tahun ini. Kira-kira habis tahun inilah. Tapi sedangkan leasing hanya memberi waktu 2 bulan. Tapi gimana tuh nasib customer yang hanya dia sanggup 2 bulan? Untuk ketiga bulannya dia merasa kesulitan karena memang dia terkena imbasnya. Adalah yang kerjanya tidak digaji, yang kedua gajinya setengah. Untuk biaya mobil otomatis dia lebih mengutamakan biaya bahan pokok lah ditimbang harus dia membayar mobil. Menurut abang gimana tuh kalau yang ada leasing yang memaksa dia udah selesai diberi petangguhan 2 bulan relaksasinya, tapi ketiga bulannya customer ini belum bisa bayar, menurut abang gimana? Itu masalahnya. Iya Bang. Kita ke sana yuk. Oke. Kayaknya di sini agak Panas nih Bang. agak panas. Sana lebih adem. Oke Bang, datang sini langsung bawa masalah berat. Berat banget Bang. Kirain mau ngantar mobil gitu nih. Aduh, boleh tuh Bang. Abang mau ngambil apa? Pajero, Expander. Iya ya. Iya Bang. Tapi jangan ini apa namanya, harganya yang bagus. Tenang Bang. Ronaldo kasih harga yang terbaik, diskon yang terbaik, dan bonus-bonus yang terbaik. Iya, kata beli mobil dapat mobil. Beli mobil dapat mobil diundi Bang ya. Secara random atau ngacak. Gitu. Iya Bang. Nah, sini ini agak adem kan? Iya Bang. Boleh Bang. Panas. Gimana tuh Bang tentang permasalahan tadi Bang? Sebenarnya udah banyak juga yang bertanya ke saya ya tentang masalah-masalah seperti ini. Ya, kondisi bangsa hari ini kan memang agak sedikit rumit ya, apalagi ekonomi kita nggak stabil, membuat pengusaha juga kelimpungan gitu ya. Nah, termasuk juga konsumen ya, dalam hal ini kan konsumennya Mitsubishi juga dipersulit tidak mampu bayar gitu kan. Nah, memang pemerintah sudah memberikan keleluasaan ya, atau memberikan ruang paling tidak untuk kepada konsumen itu bisa merestrukturisasi atau merelaksasi utangnya tadi. Ya, di posisi pengusaha bagaimana? Memang kita tidak bisa juga menafikan bahwa pengusaha juga cukup sulit di sini ya. Tapi inilah kondisi hari ini. Mungkin yang bisa dilakukan kan sebetulnya apakah penjualan unit memang dipending dulu dalam memberikan kredit misalnya kan, karena dikhawatirkan orang pun tidak mampu bayar. Nah, untuk kredit yang sudah berjalan, mau tidak mau sebetulnya pengusaha, dalam hal ini perusahaannya Ronaldo, harus memberikan ruang itu kepada konsumen. Memberikan ruang artinya memberikan kesempatan kepada debitur ya untuk mengajukan permohonan penundaan pembayaran atau relaksasi atau restrukturisasi hutang. Nah, itu bisa dilakukan, dan saya rasa perusahaan milik Ronaldo pun harus mau sebenarnya ya. Tinggal gini, dibuktikan saja misalnya apakah debitur ya atau si konsumen misalnya dapat membuktikan bahwa dirinya itu sangat berdampak COVID-19 misalnya
ya dia kesulitan untuk mencari uang untuk membayar kreditnya tadi ya. Nah, dikarenakan COVID ya, dikarenakan COVID misalnya katakanlah misalnya dia supir taksi online misalnya ya kan. Nah, sekarang kan masyarakat pun takut untuk naik taksi online, sehingga apa, pemasukannya pun berkurang, penghasilannya pun berkurang. Nah, ini kan dapat dibuktikan nih profesinya apa. Iya bang. Nah, atau misalnya dikatakanlah dia karyawan misalnya, apakah si karyawan ini gajinya dikurangin atau apa di perusahaan tempat dia bekerja itu juga mem-PHK dia misalnya. Nah, hal-hal ini kan dalam keadaan memaksa atau force majeure membuat dia memaksa dirinya tidak dapat menghasilkan uang seperti biasanya. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh perusahaan milik Ronaldo. Ya, itu kan kalau dia kredit bang. Kalau dia sudah berjalan kreditnya atau prosesnya waktu dia pengambilan mobil itu sebelum terjadi di bulan COVID, dan dia ingin pembayaran terkena imbasnya di bulan COVID ini kan, waktu yang dikasih, jangka waktu yang dikasih oleh pihak leasing hanya 2 bulan. Tapi sedangkan pernyataan dari presiden itu sampai tahun ini kira-kira Desember itu relaksasi harus diutamakan kepada yang terkena imbasnya. Nah, sedangkan pihak leasing hanya mengasih 2 bulan bang. Nah, untuk di bulan kedua itu dia bisa, tapi di bulan ketiga tiba-tiba dia masih terkena imbasnya. Sedangkan leasing memaksa atau mendorong debitur atau customer untuk membayar. Kira-kira apa nih bang yang diberikan sanksi kepada si customer atau si pihak leasing? Nah, saya pikir gini ya, ada instruksi presiden seperti itu kan kita sebetulnya harus ikutin ya, ikutin. Nah, saya rasa memang dua belah pihak baik kreditor maupun debitur harus duduk bersama gitu ya, merumuskan relaksasi utang ini gitu ya. Jadi saya sarankan juga misalnya kepada produsen mobil atau distributor mobil gitu ya, ya jangan, maksudnya ya harus legowo gitu menerima misalnya ada peluang dari presiden untuk mengatakan dalam tahun ini harus dikasih uang gitu ya. Nah, karena gini, sengotot-ngototnya pun misalnya leasing katakan lagi ya bang, ingin 2 bulan harus diselesaikan gitu kan. Nah, ini yang akan sulit tercapai, yang ada nanti terjadi konflik yang sangat panjang gitu ya. Nah, mungkin leasing bisa melakukan upaya hukum ya, itu pasti bisa gitu ya, upaya hukum. Nah, misalnya upaya hukumnya ya leasing bisa melayangkan gugatan terhadap si konsumen ya kan. Nah, gugatan kontestasi misalnya kan. Nah, karena dianggap ingkar janji. Ya, tapi nanti ketika di pengadilan si customer atau si debitur ya dapat membuktikan bahwa dirinya memang terkena imbas. Iya, bang. Nah, tentunya leasing juga harus menerima putusan dari hakim ya bang. Iya, gitu, karena bang. putusan hakim itu bisa beragam, dia punya pertimbangan. Itu jatuhnya ke pasal berapa bang? Kalau tentang debitur tidak menepati perjanjian 2 bulan, tapi dia melenceng. Sedangkan perintah dari presiden adalah yang terkena imbasnya akan gratis sampai bulan Desember ini. Tapi pernyataan dari leasing hanya memberikan jangka waktu 2 bulan. Ketika dia tidak bisa menepati sampai 2 bulan, bahkan dia berlarut-larut, dia tidak bisa membayar. Kira-kira itu untuk pihak debitur kena pasal berapa? Ya, sebenarnya kan ini pasal ingkar janji ya. Iya Pak. Nah, dalam kitab undang-undang hukum perdata itu diatur ya. Iya Pak. Pasal 1338 misalnya kan, bahwa karena sudah ada perjanjian itulah yang mengikat kan. Kemudian ada syarat-syarat perjanjian itu terpenuhi gitu kan. Iya Pak. Nah, ada kesepakatan dua belah pihak. Nah, ketika ini tidak terjadi kesepakatan, maka salah satu pihak bisa mengajukan gugatan gitu. Nah, dalam gugatan itu kan
misalnya katakanlah leasing mengajukan gugatan gitu ya, mereka kan menuntut untuk pembayaran pelunasan sekaligus misalnya gitu kan, dimohonkan ke pengadilan. Nah, cuman nanti hakim akan menilai bahwa si debitur ya, si customer ini dia memang gagal bayar itu karena suatu kondisi keadaan memaksa seperti COVID-19. Nah, ini nanti mungkin saja hakim punya pertimbangan bisa melonggarkan waktu kepada konsumen ini. Tetapi ketika misalnya konsumen ini tidak bisa membuktikan bahwa dirinya terdampak COVID, maka akan menguntungkan leasing juga. Gitu. Kalau misalkan Bang, ternyata debitur itu terkena dampak dan perlindungannya untuk debitur dalam pasal undang-undang di pasal berapa dan seperti apa gitu Bang? Ada undang-undang perlindungannya ada customer. Ada undang-undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Iya, Bang. Nah, ini sebetulnya undang-undang perlindungan konsumen inilah yang melindungi hak-hak si konsumen gitu kan. Nah, makanya turunannya ini kemudian nanti adalah pada saat pembuktian itu. Pembuktian dia tidak mampu bayar itu apa. Ya. Tapi kalau leasing bisa membuktikan ternyata si konsumen itu mampu bayar, dengan dia punya aset misalnya, dengan dia punya pekerjaan bagus misalnya, maka ya leasing juga bisa dimenangkan oleh pengadilan gitu Bang ya. Tetapi kalau konsumennya memang keadaan sulit karena COVID, dia nggak bisa narik taksi online misalnya, dia dipecat ya apa ya, apa boleh buat gitu. Itu kan? Kalau mobilnya itu Bang ternyata dia terkena dampak COVID dalam situasi ini, penghasilannya jadi berkurang, apakah pihak leasing bisa menarik mobilnya? Nah, ini pertanyaan yang sering juga. Sebetulnya dalam keadaan apapun, iya Bang, dalam keadaan apapun, yang namanya menarik kendaraan di jalan, ya, atau misalnya kendaraan diketahui diam di rumah terus ditarik oleh, iya Bang, katakanlah debt collector misalnya, itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Dia tetap harus melalui pengadilan. Oh, harus pengadilan Bang ya? Harus melalui pengadilan. Nah, makanya melalui gugatan itu nanti ya mereka bisa menyampaikan ke hakim ya, atau mengajukan kepada hakim untuk menarik kendaraan. Oh gitu Bang. Ya, baru nanti hakimlah yang memutuskan. Oh gitu. Jadi apapun ceritanya, dengan alasan apapun, yang namanya menarik kendaraan itu tidak bisa Bang ya. Tidak boleh. Jadi bisa dituntut balik ya Bang ya, pihak leasingnya oleh si debitur atau customer. Bisa. Nah, di sini makanya gitu, Bang, perlu duduk bersama sebetulnya antara kreditur dan debitur. Debitur ya Bang ya. Untuk menyelesaikan. Karena itu adalah sebetulnya solusi yang terbaik, duduk bersama itu. Jadi bukan main keras-kerasan, ngotot-ngototan. Iya benar-benar Bang. Karena solusi terbaik yang seadil-adilnya itu adalah duduk bersama, bermusyawarah, bagaimana penyelesaian utang. Iya Bang, karena saya selama ini banyak laporan Bang. Ibarat kata kasarnya banyak yang bisik-bisik masalah ini Bang kepada saya. Makanya saya datang ke tempat Bang Krapen. Kebetulan nama channelnya bisik-bisik kan Bang. Iya, dibisikin dong. Iya. Jadi begitu Bang. Nah yang kedua nih Bang, saya mau nanya tentang kasus penggelapan. Kira-kira gini Bang, saya nih punya customer. Ternyata customernya itu pemain atau yang biasa menggelapkan duit, menggelapkan mobil, maaf Bang, menggelapkan kendaraan. Ternyata si pihak salesnya ikut andil dalam pembuatan data-data palsu. Kira-kira dikenai pasal berapa? Apakah salesnya ikut juga? Kan kalau secara otomatis tim survei udah pasti kena Bang. Ya. Kalau salesnya itu kena apa enggak Bang? Ya. Dan yang kedua nih Bang, pertanyaan saya, kalau ternyata itu pemainnya memang suka penggelapan mobil, tapi si sales tidak mengikut dalam pemalsuan data-data, apakah kena Bang? Nah, jadi gini, tentang pidana penggelapan itu kan diatur di pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya. Nah, biasanya ini suka dibarengin atau juntonya biasanya pasal 378 penipuan. Ya. Gitu Bang. Nah, memang dalam kondisi kendaraan dalam urusan bisnis kendaraan ini, mobil, jual beli mobil, nah ini sering terjadi juga penggelapan. Misalnya contoh begini,
si debitur gitu ya, si konsumen gitu kan, karena dia tidak mampu bayar terus dialihkan ke orang lain, disewakan atau dijual gitu kan, dipindah tangankan. Iya, Bang. Nah itu termasuk penggelapan. Meskipun debiturnya itu kan udah atas nama dia, Bang, dia memindah tangankan ke orang tanpa pengetahuan leasing, itu terkena Ya, juga, Bang. karena kan ya, makanya gini, karena kan masih ada ikatan perjanjian antara dengan leasing dengan debitur ya, Bang, ya. leasing kan. Gitu, Nah, Bang. selama ikatan perjanjian ini, suatu benda atau suatu barang itu tidak boleh dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain. Kira-kira yang terkena debitur dan si yang dipindah tangan itu ikut juga, Bang? Ya, kalau memang ini adalah tindakan sendiri oleh debitur, maka si debitur yang akan dikenakan pasal penggelapan. Kira-kira- Tetapi kalau ada kerjasama misalnya dengan leasing Leasingnya? dan bisa dibuktikan, dia juga bisa ikut secara turut serta gitu kan, si leasingnya atau si salesnya misalnya gitu, bisa saja gitu. Jadi itu nggak menutup kemungkinan, tapi harus dibuktikan itu adalah penggelapan kendaraannya dulu. Gitu, Bang. Nah, digelapkankah kendaraannya? Kan gitu kan. Nah, misalnya katakanlah leasing menagih ke rumah yang bersangkutan, Iya, tapi tidak ada kendaraannya. Lalu si yang punya si debitur ini atau si konsumen ini beralasan bahwa kendaraannya dipinjam atau bagaimana. Iya, Bang. Nah, kan berarti kan ada dugaan atau indikasi bahwa kendaraan itu sudah tidak di tangannya lagi. Nah, gitu, Bang. ini harus dicari, dibuktikan. Kalau memang dalam beberapa hari ataupun tidak bisa dibuktikan oleh si konsumen, kendaraannya itu hanya dipinjam keluarganya misalnya, nah berarti kita harus menduga bahwa ini digelapkan. Oh, gitu, Bang. Nah, kemana kendaraan ini kan? Nah, dari situlah nanti akan si konsumen atau debitur bisa dikenakan pasal 372 penggelapan. Oh, gitu, Bang. Oke, makasih, Bang. Ya, Waduh, jadi tambah wawasan nih. Mau balik ke kantor nih, Bang. Udah jam berapa, kebetulan ada janjian buru-buru juga sih. amat, mau masalah langsung pulang. Iya sih, benar sih, Bang. Nggak ngopi-ngopi dulu, kita makan lah, makan dulu. Waduh, bener nih, Bang. Iya lah, makan dulu lah, kita tuh udah dimasakin dari sana. Kalau lagi bulan begini, Bang, lagi new normal gini, tantang Bang untuk mulai. Karena dompet juga lagi lockdown, Bang. Iya, makanya ayo makan dulu lah. Ayo, Bang, boleh, Bang? Nanti dikasih tahu lah ke teman-teman. Iya, boleh, Bang. Saya nanti ngasih tahu info